Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan sebuah kisah salah satu wanita mulia dalam Islam, yaitu Zubaidah binti Ja'far, seorang wanita mulia pemberi minum para jamaah haji. Zubaidah binti Ja'far bin Abu Ja'far al-Mansur adalah seorang wanita dari golongan yang mulia, mutiara dari Bani Abbas, seorang wanita yang berpikiran cemerlang. Ia menikah dengan seorang laki-laki bernasab mulia dan pewaris kemuliaan yang diwariskan secara turun-temurun, Harun ar-Rasyid, bulan purnama kekhilafahan Abbasiyah. Keduanya dipersatukan dalam pernikahan yang agung. Mereka layaknya dua cabang yang indah dari pohon besar yang tinggi, pohon yang menyerap air kemuliaan dan wewangian keutamaan. Harun ar-Rasyid memilih mempelai wanitanya setelah dia mengetahui sifat-sifatnya dan melihat keutamaannya. Zubaidah merupakan seorang wanita yang tidak hanya memiliki kebesaran nasab keluarga, melainkan ia juga memiliki keluhuran sifat. Dia terdidik dengan adab-adab agama dan berkembang di atas jalan orang-orang yang saleh. Dia merupakan ibu rumah tangga di istana yang besar, sekaligus permaisuri yang berkuasa di istana tersebut. Namun, wanita mulia ini tidak sibuk dengan kemegahan istana. Di dalam istana, ia justru mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kematiannya. Zubaidah merupakan wanita yang senantiasa membaca Al-Quran pada pagi dan sore. Ia memiliki 100 dayang yang hafal Al-Quran, dan wirid masing-masing dari mereka setiap harinya adalah membaca 1/10 Al-Quran. Sehingga dari istana sang permaisuri ini selalu terdengar lantunan Al-Quran. Sungguh, wanita yang terpelihara dari perilaku buruk ini adalah wanita yang pemurah, suka memberi, dan sangat dermawan. Berikut ini adalah salah satu contoh yang menakjubkan dari kedermawanan wanita yang mulia ini. Suatu hari, seorang wakil Zubaidah menahan seorang laki-laki yang mengurus suatu lahan garapannya, dan dia menanggung hutang sebesar 200.000 dirham. Laki-laki yang ditahan ini menulis surat kepada 2 orang temannya untuk menemui dan menanyakan sang wakil tentang persoalannya. 2 orang temannya itu pergi untuk menemui sang wakil. Lalu mereka bertemu dengan Al-Faid bin Abu Salih. Al-Faid bertanya, "Hendak kemanakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami hendak pergi ke wakil Zubaidah." Al-Faid bertanya, "Apakah kalian mau aku bantu?" Mereka menjawab, "Ya." Maka mereka bertiga pergi untuk menemui wakil Zubaidah menyampaikan misi mereka. Namun wakil Zubaidah berkata dia tidak dapat dilepaskan sampai dia membayar hutang yang ditanggungnya. Lalu 2 orang laki-laki ini bermaksud pergi, tapi Al-Faid berkata, "Seakan-akan kita datang kemari untuk menegaskan penahanan laki-laki itu." 2 orang itu bertanya, "Lalu apa yang akan kita lakukan?" Al-Faid menjawab, "Kita bayarkan hutangnya, lalu kita mengeluarkannya dari tahanan, dan kita membebaskannya dari kesulitan." Akhirnya, Al-Faid mengambil tinta lalu menulis surat kepada wakil Zubaidah berkaitan dengan pengantaran uang untuk menebus laki-laki itu. Lalu surat itu dia berikan kepada wakil Zubaidah seraya berkata, "Kami telah menyingkirkan alasan penahananmu berkenaan dengan masalah hutang, maka berikanlah teman kami kepada kami." Lalu wakil Zubaidah menulis surat kepada Zubaidah menceritakan tentang apa yang terjadi. Ketika surat itu sampai ke tangan Zubaidah, kemurahan hatinya mendorongnya untuk mengembalikan uang tersebut dan juga
menyerahkan laki-laki itu kepada mereka. Begitulah akhirnya wanita yang dermawan ini merelakan uang sebesar 200.000 dirham. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mengherankan. Zubaidah dalam 60 hari menginfakkan harta sebanyak 54 juta dinar. Ketika wakilnya melaporkan rekapitulasi uang yang diinfakannya dengan memandang terlalu besar, maka Zubaidah berkata, pahala Allah itu diberikannya tanpa batas. Wanita mulia ini pada suatu ketika ia melihat penderitaan yang dihadapi oleh penduduk Makkah dan para jamaah haji disebabkan kurangnya air. Maka dia bertekad dengan tekadnya seorang wanita yang teguh untuk mendapatkan kemuliaan memberi minum para jamaah haji. Dan cita-citanya yang tinggi ini mendorongnya untuk memberikan harta dan warisannya untuk mewujudkan cita-cita ini. Lalu dia memanggil bendaharanya dan dia perintahkan agar mendatangkan para pekerja untuk membuat kanal air di tengah pegunungan hingga menembus tengah kota Makkah. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah, di mana kanal air itu membelah gunung dan batu-batu besar sepanjang 10 mil. Bendaharanya datang dan mengatakan kepadanya, pekerjaan ini membutuhkan biaya besar. Zubaidah menjawab dengan jawaban yang teguh, kerjakanlah, walaupun 1 kali pukulan kapak dihargai 1 dinar. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mewujudkan cita-cita wanita yang terpelihara ini. Lalu kanal air tersebut mengeluarkan air yang deras kepada penduduk Makkah dan orang-orang yang datang ke Baitullah yang suci, sehingga mereka bisa minum setelah sebelumnya ditimpa kehausan, dan tanah-tanah menjadi subur setelah sebelumnya tandus. Itulah satu kebaikan Zubaidah yang amat besar dan perbuatan mulianya. Betapa banyak lisan yang terus-menerus mengucapkan doa untuknya, dan betapa banyak tangan yang diangkat untuknya. 1 juta dinar yang dikeluarkan oleh wanita salihah ini untuk proyek pembuatan kanal air ini. Betapa mulianya kebaikan ini. Itulah cita-cita seorang wanita yang tidak melihat sebuah simpanan selain dalam berbuat baik, senantiasa melakukan amal salih dan mencintai ketaatan. Setelah proyek mega raksasa ini selesai, wakilnya datang kepadanya dengan menghadirkan para pekerja agar mereka menulis rekapitulasi biaya proyek di hadapannya. Namun Zubaidah berkata kepada mereka, biarkanlah perhitungan ini sampai datangnya hari perhitungan. Lalu dia perintahkan agar catatan dan kertasnya dihapus. Betapa agungnya engkau, wahai Zubaidah binti Ja'far, wanita berketurunan mulia dan cucu dari Bani Abbas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya dan memberinya kebahagiaan di surga. Semoga kita semua dapat meneladani kemurahan hatinya dan kedermawanannya. Ayo teman-teman, kita bantu saudara-saudara muslim kita di Palestina dengan doa dan berdonasi melalui berbagai organisasi kemanusiaan yang menyalurkan bantuan ke Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan membalas kebaikan teman-teman semua. Amin ya Rabbal Alamin.